Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi instalasi berbasis PLC menggunakan smart relay. Instalasi motor listrik menggunakan PLC. Oke, mari kita buka dulu aplikasinya. Kali ini kita akan bahas mengenai rangkaian sekuen atau rangkaian saling berurutan. Jadi prinsip kerja dari rangkaian ini adalah kita akan menyalakan dua buah motor atau lebih dari dua buah motor menggunakan smart relay, yang dimana jikalau motor satu belum bekerja atau motor satu belum dalam keadaan aktif, maka motor 2 tidak akan aktif. Begitupun selanjutnya. Jadi prinsipnya gini, motor 1 aktif dulu, baru motor 2, baru motor 3, dan seterusnya. Dan kemudian kalau mau matiin motor 2 dulu, baru motor 1. Jadi itulah sekuen berurutan dari motor listrik. Oke, kita langsung aja. Jadi pertama kita akan buat seperti biasa, kontak 0000 dengan koil 1 kita kunci. Oke, kemudian setelah itu kita bikin motor 2. Ini kita simpel aja ya. Oke, lanjut. 0001. Ayo. Kemudian kita kasih koin 1001 untuk motor 2. Yang penting ini aja dulu, kita bikin koil sama pakai kita kunci. Oke, kita sudah punya 2 motor. Nah, sekarang kita pengen nyalahin motor 2 ini setelah motor 1. Artinya motor satunya dulu bekerja, baru motor 2. Jadi gampangnya kita harus mempunyai sebuah pengunci tunggal. Kalau interlock kita punya dua pengunci nih. Di sini ada 1, di sini ada 1. Jadi untuk sekuen lebih mudah, jadi kita hanya cukup memberikan 1 buah pengunci tunggal atau 1 buah kontak NO dengan alamat 1001 atau alamat dari motor alamat dari motor 1. Jadi ini prinsipnya. Ketika kita PB on kita tekan, kita akan simulator dulu. Oke, jadi gini, karena ketika PB on kita tekan, maka motor 1 aktif, ya kan. Kemudian ketika PB on kita tekan, maka motor
2 langsung aktif. Oke, kita matikan dulu. Kita mulai dari awal ya. Nah, ini dari awal. Jadi ketika PB on 1 atau motor 1 belum menyala, lihat apa yang terjadi pada motor 2. Nah, arus terhenti di sini karena ada kontak bantu NO motor 1 yang berada pada motor 2, jalur motor 2, dan masih terputus. Artinya ini kontak NO ini harus kita aktifkan terlebih dahulu atau kita rubah dulu menjadi kontak NC dengan cara mengaktifkan motor 1 agar si kontak NO nya berubah jadi NC. Kita lihat. Nah, baru aktif. Gitu, seperti itu. Oke. Nah, kemudian bagaimana caranya jikalau kita harus mematikan motor 2 dulu baru motor 1. Artinya, nah di sini kita berpikir dengan flowchart yang agak rumit ya, karena kita harus memikirkan bagaimana caranya supaya motor 2 ini harus mati dulu baru motor 1 bisa mati. Jadi gini, flowchartnya adalah kita harus menambahkan pengunci lagi, tapi bukan pada jalur motor 1, tetapi pada bawahnya atau menjadi suatu sumber kedua dari motor 1. Lihat 1001. Nah, saya nggak jadikan ini komutus, tapi saya jadikan sumber kedua. Gitu. Jadi saya jadikan sumber kedua. Kita lihat. Oke, kita simulasi. Nah, kita simulasi. Oke, maka kita nyalakan motor 1 terlebih dahulu. Kita matikan. Kemudian kita nyalakan motor 2. Nah, ini kita matikan. Dengan PBO on ya. Kemudian yang ini kita matiin. Kita matikan. Nah, dia nggak akan mati. Kenapa? Karena motor 2 masih dalam keadaan menyala. Itu kita kasih PB off ya. Kita kasih PB off aja biar gampang ya. Kita lihat. Nah, kita kasih PB off. Kita kasih PB off di sini. 0002. PB 003 kemudian kita kasih angkat yang tadi 1001 Oke. Kemudian kita coba, kita tes. Jadi kita tes. Pertama kita cek dulu motor 2 bisa bekerja atau tidak. Tidak ya. Oke. Nah, kemudian kita nyalakan motor 1. Oke, bisa bekerja. Kemudian kita nyalakan motor 2. Nah, bisa ya. Kita matikan. Kemudian mari kita tekan PB off jadi 1. Nah, dia masih nyala kan? Kenapa dia masih nyala? Karena dia dapat pengunci motor 2 untuk sumber kedua dari motor 1. Tuh. Jadi mau nggak mau kita harus matikan dulu nih motor 2 baru kita bisa matikan motor 1. Caranya adalah matikan aja pakai PB off. Nah, ini udah mati. Nah, ini baru bisa kita matikan. Nah, seperti itu. Inilah yang disebut dengan rangkaian
sekuen nyala berurutan, mati berurutan. Jadi sebelum motor 1 aktif, motor 2 tidak akan aktif. Dan sebelum motor 2 non aktif atau mati, motor 1 tidak akan non aktif atau mati. Prinsip kerjanya adalah seperti itu. Jadi arus mengalir dari PB on 1 menuju motor 1, kemudian mengubah kontak 100 yang ada pada motor 1 dan berada di jalur motor 2 menjadi NC. Maka setelah ini berubah menjadi NC, maka kita tekan PB on 2, arus dapat mengalir menuju motor 2. Motor 2 akan merubah kontak pada sumber kedua atau pada jalur motor 1. Di sini jadi NC. Nah, jadi kan ini udah aktif, ini jadi NC. Ya kan? Jadi ini motor 1 aktif, dia jadi NC. Dia jadi NC. Nah, yang dari NO jadi NC gitu. Kemudian baru ini PB on 2 bisa jalan ke sini. Bisa jalan ke sini, mengaktifkan koil motor 2, ini jadi NC, ya kan, sehingga ini dapat arus. Nah, kemudian ketika kita tekan PB off 1 tidak akan mati. Kenapa? Karena dia masih dapat arus listrik dari sini. Tuh. Nggak akan mati dia karena dia dapat arus listrik dari sini. Harus mau nggak mau kita harus matikan sumber dari sini dulu, yaitu dengan cara menekan PB off 2. Setelah menekan PB off 2 yang tadinya NC dia berubah jadi NO. Set. Nah, maka baru kita bisa tekan PB off. Simulasi sekali lagi. Nah, kita tekan PB on 2. Nah, udah aktif kan? Putus kan di sini kan? Kemudian kita tekan PB on 1, aktif motor 1. Kita tekan baru PB on 2. Nah, baru aktif motor 2. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita coba matikan PB on 1. Tidak akan bisa. Ya kan? Masih ada arus yang mengalir dari motor 2. Maka kita harus matikan PB off 2 dulu. Nah, mati nih, arus di sini mati, kemudian baru kita bisa matikan dari PB off 1. Jebret. Itulah penjelasan singkat dari rangkaian sekuen menggunakan PLC, nyala berurutan, mati berurutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.